Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas prakarya untuk kelas 8 semester ganjil SMP Negeri 1 Jenggawa. Bersama saya Fathur Rosi SPD. Prinsip kerajinan bahan lunak kelas 8. Semangat belajar anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran peserta didik. Siapkan buku paket prakarya kelas 8. Siapkan buku catatan dan alat tulis jika nanti dalam video pembelajaran ada yang perlu dicatat. Tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan pengertian kerajinan bahan lunak. 2. Menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Perhatikan gambar berikut. Kerajinan lilin hias dan lilin aromaterapi, bahan dasarnya lilin. Kerajinan sabun, bahan dasarnya sabun. Kerajinan guci, bahan dasarnya tanah liat. Anak-anak, kita ke materi pokok, yaitu kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh, gambar pertama, tanah liat, kedua, plastisin, ketiga, sabun, keempat, lilin, kelima, flower clay, keenam, kulit. Prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa, tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan, meskipun diproduksi banyak. Produksi kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan yang dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang memiliki olah tangan seseorang. 3. Kedaerahan. Kerajinan merupakan benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. 1. Kelengkapan busana. Produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contoh produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Ini contoh produk kerajinannya. 2. Kelengkapan suatu benda. Kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada
bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Ini contoh produk kerajinannya. Kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contoh, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. Ini contoh gambarnya untuk kerajinan lunak. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya, lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Ini contoh gambarnya. Berikutnya, berdasarkan prinsip bermanfaatan, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. 1. Menambah keindahan. 2. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan pertanda atau simbol. 5. Dibuat khusus sesuai benda aslinya. 6. Sebagai bagian dari karya seni. Sekian untuk kelas prakarya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.